Iya. Jadi pentingnya itu memiliki guru adalah bisa terkoneksi, memiliki benang istilahnya, penghubung ibaratnya ya, kabel penghubung, menghubungkan antara diri dengan Rabbul Alamin, gitu, ya kan? Dengan Rabbul Alamin. Walaupun itu berada di dalam diri kita, ya kan? Tapi itu susah sekali ditembus sekali. Punya kabel ya. Ya perlu, tidak ada kabel gitu. Salam segala salam, jumpa kembali dengan saya Nimas Dewi Larasati dan pakar atau narasumber kita di sini. Beliau adalah Kang Raga. Kang Raga. Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini saya sengaja akan membahas ya beberapa hal yang mungkin buat saya sangat menarik sekali dan perlu sekali saya berbicara atau membahasnya dengan Kang Raga. Baik, langsung saja Kang Raga ya. Ya. Kang Raga, beberapa waktu yang lalu sampai 2 episode kalau tidak salah ya, saya melihat sebuah tayangan Kang Raga mengenai membahas pentingnya seorang guru. Jadi dalam kehidupan ini pentingnya kita memiliki seorang guru. Dan yang paling menarik buat saya Kang Raga, guru di sini ada Kang Raga sebutkan guru kuli atau guru kehidupan. Nah, Kang Raga tolong dijelaskan guru kehidupan itu apa, guru kuli itu seperti apa. Hatur nuhun sebelumnya Kang Raga. Langsung saja ya. Ya, maksudnya guru kuli di sini ya, itu kan seperti guru-guru di sekolah ya, guru-guru di akademisi ya, baik itu sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah yang sifatnya kejuruan ataupun sekolah-sekolah agama ya, itu kan guru. Kenapa dikatakan sebagai guru kuli ya, karena kan yang diharapkan itu kan bayarannya ya, tentunya mengajar atau mendidik yang menjadi seorang guru itu kan orientasinya kan tentunya itu ya, salah satunya orientasi yang penting itu kan adalah menerima bayaran itu, menerima gaji, baik sifatnya di sini adalah gaji honorer maupun gaji yang mungkin sifatnya harian ataupun gaji tetap ya. Itu guru-guru yang mengajarkan ya sifatnya umum ya, kayak ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, ilmu dan lain-lain lah ya, banyak sekali yang sifatnya di sini adalah pendidikan umum, ataupun di sini kalau umpamanya pendidikan yang sifatnya kejuruan di sini adalah untuk mengeksplorasi ya, mengeksplorasi baik sumber-sumber kekayaan alam maupun sumber-sumber yang ada di dalam diri ya. Nah, ini bukan guru yang seperti itu ya, tapi di sini adalah guru hidup dan kehidupan ya. Jadi guru hidup dan kehidupan di sini yang tentunya adalah guru yang mengajarkan nilai-nilai hidup ya, nilai-nilai kehidupan. Bagaimana dalam hidup ini kita memiliki nilai ya, memiliki nilai di mata alam dan di mata sang pemiliknya ya, sang pemilik diri kita semua maupun sang pemilik alam semesta jagat raya ini gitu. Jadi bukan hanya guru-guru yang mengajarkan sifatnya untuk memanfaatkan ya, memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di bumi ini, yang ada di alam ini ya, tapi bagaimana kita memberikan manfaat bagi alam itu sendiri ya. Jadi bukan mengambil manfaat dari alam ini ya, sekedar mengambil manfaat dari alam ini, tapi kita juga memberikan manfaat bagi alam ini, memberikan energi gitu, bagi alam ini ya. Guru hidup dan kehidupan yang memberikan nilai ya, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai agung, nilai-nilai yang mulia ya kan. Bagaimana kita memiliki keagungan, keluhuran, kemuliaan di mata alam, di mata Tuhan ataupun pemiliknya ya. Ya, apalagi di mata diri dan keluarga gitu loh ya. Gitu loh. Nah,
Itu diantaranya adalah itu yang disebut dengan guru kehidupan. Dan yang terpenting lagi ya, guru di sini adalah yang saya maksud di sini adalah guru yang mewakili Rabbul Alamin. Nah, ya. Ini kan guru-guru yang saya sebut sebagai guru kuli ini kan nggak bisa ya dijadikan sebagai wakil atau sebagai mediasi yang mewakili dari Rabbul Alamin ya. Rabbul Alamin ini kan artinya guru alam semesta ini ya. Ini kan nggak bisa ya, seperti guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru yang lain-lainnya ini kan nggak bisa dijadikan sebagai media ya, media interkoneksi, media terhubungnya dengan Rabbul Alamin tadi gitu loh ya. Ya baik Kang Raga. Kalau begitu Kang Raga, apakah guru yang Kang Raga maksud, guru alam semesta ini istilahnya bisa dapat memberikan ilmu yang benar-benar itu dibutuhkan kita gitu Kang Raga. Misalnya ya, kan banyak nih nanti guru-guru yang Kang Raga sebut guru kuli itu kan pasti tersinggung ya Kang Raga. Nah, kan mereka juga merasa ya, pasti merasa juga bisa memberikan contoh bagaimana bisa bermanfaat, memberikan manfaat atau bermanfaat bagi alam dan keagungan ini. Lebih detailnya itu seperti apakah yang dimaksud Kang Raga ini guru spiritual seperti itu loh Kang Raga ya. Ya sebetulnya di sini bukan hanya guru spiritual saja, ya, tapi di sini juga guru. Kalau spiritual ini kan mengacu kepada sini ya, spiritual. Tapi di sini juga termasuk mengajarkan bagaimana kita yang memiliki kecerdasan intelektual. Termasuk di dalamnya juga memiliki bagaimana kita memiliki kecerdasan emosional. Ini kan sangat penting sekali ya. Nah, sementara yang saya sebut sebagai guru kuli ini hanya sebatas di kecerdasan, membentuk kecerdasan intelektual saja, kan? Sementara kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya ini tidak dibentuk, tidak diajarkan, tidak dibimbing, tidak dididik, gitu loh. Bagaimana memiliki spiritual yang kuat, ya. Nah, dan yang terpenting lagi bahwa guru hidup dan kehidupan ini sumber ilmunya ini bukan sesuatu yang berada dari luar diri, ya kan? Buku-buku paham. Ya, kalau guru-guru yang saya sebutkan tadi itu kan sumbernya dari buku-buku pelajaran ya kan, yang merupakan kurikulum pelajaran ya kan, atau teori ya, semuanya ada di buku-buku panduannya itu sudah ada. Sementara guru hidup dan kehidupan ini tidak ada, sumbernya langsung dari Rabbul Alamin. Ya kan, gitu loh. Yang disebut mungkin kalau secara agamanya disebut ilmu laduni, gitu ya. Memiliki ilmu laduni, gitu loh. Memiliki kecerdasan, ya. Tapi di sini tidak ada panduannya langsung, gitu loh. Langsung dari sini, gitu loh. Nah, ini salah satunya juga mungkin akan menjadi satu manfaat dari seorang guru hidup dan kehidupan ini adalah sebagai itu tadi penghubung dengan Rabbul Alamin ya. Dengan Rabbul Alamin ini kan ada di di jiwa, lapisan jiwa yang terdalam. Itu sangat susah sekali gitu loh. Untuk bisa ditembus itu sangat susah sekali karena berada di lapisan yang terdalam ya. Dimana di lapisan-lapisan ini waduh, ini banyak sekali gitu loh ya, lapisan-lapisan yang artinya membungkusnya, kalau bisa disebut, kalau boleh disebut sebagai bungkus ya, yang membungkus dari guru Rabbul Alamin ini teramat banyak sekali lapisannya gitu loh. Nah, untuk sampai ke Rabbul Alamin ini harus ada peran guru. Gitu guru kehidupan. Guru kehidupan itu. Baik, Kang Raga, saya semakin jelas kalau penjelasan yang barusan tadi. Nah, Kang Raga, menurut seorang Kang Raga, berarti untuk menjadi sukses ya Kak, ini
kita nggak munafik juga ya, kadang-kadang langsung kita jarakan saja untuk menjadi seorang yang sukses baik dalam segala hal bidang. Itu apakah juga diperlukan peran seorang guru kehidupan yang seperti Kang Raga bilang, kan banyak sekali orang yang jatuh bangun, aku sudah banyak melakukan hal, mungkin saya sudah bersedekah lah dan lain sebagainya, berbagai upaya dan cara dilakukan, tetap dalam berbagai karir lah apapun itu selalu mengalami jatuh bangun, mengalami kegagalan dalam berbagai macam hal. Apakah termasuk peran seorang guru kehidupan itu diperlukan atau sangat itu menjadi salah satu permasalahan terpenting, Kang Raga? Iya, itu betul sekali ya. Jadi sangat penting sekali ya, pentingnya seorang guru ya. Bahkan kesuksesan orang-orang sukses di dunia ini ya sebut saja yang mungkin memiliki jabatan tertinggi di suatu negara ini kan presiden ya. Seorang presiden mulai dari presiden pertama, presiden kedua, dan seterusnya sampai ke presiden yang sekarang pun semuanya memiliki guru. Minimalnya memiliki guru spiritual ya. Walaupun belum ketemu dengan guru yang saya sebutkan sebagai guru hidup dan kehidupan yang mewakili Rabbul Alamin, minimalnya sebagai guru spiritual ya. Dimana seorang presiden misalnya kayak Bapak Presiden Soekarno sendiri, di samping beliau juga seorang pelaku spiritual yang sangat luar biasa ya kan, beliau juga memiliki guru ya kan, memiliki penasihat lah minimalnya ya kan. Dalam kepresidenan pun pasti ada lah dewan penasihat spiritual, itu kan pasti ada kan ya kan, baik mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden yang saat ini pasti memiliki guru spiritual gitu. Minimalnya guru spiritual, bukan guru yang tadi saya sebutkan sebagai mediasi penghubung dengan Rabbul Alamin, atau beliau sebagai mediasi kekuatan dari Rabbul Alamin itu sendiri gitu loh. Iya, Kang Raga. Kang Raga, kalau di kita nih, saya agak sedikit mendalam ya. Kalau di Kang Raga sendiri kan kita mengenal sebagai guru besar GB5 Sahabat Kalimadi. Nah, guru bumi, guru apa Kang Raga? Mulai dari guru besar disebut sebagai GB5, pertama sebagai guru besar ya. Yang kedua itu sebagai gerak batin ya, singkatan dari GB ya. Itu guru besar ya. GB yang pertama itu guru besar, GB yang kedua ini adalah gerak batin ya. GB yang ketiga adalah sebagai guru batin, GB yang keempat ini adalah sebagai guru bisnis, dan yang kelimanya ini adalah sebagai guru bumi ya. Nah, sebagai guru bumi ini ya, kalau sudah menjadi guru bumi ini artinya kan menjadi guru dari seluruh isi bumi gitu loh ya kan. Seluruh isi bumi baik lahir maupun batin ya kan, beliau ini menjadi gurunya gitu lah kan. Seluruh isi bumi ya. Sekali lagi baik yang lahir maupun yang batin. Yang lahir bawahnya manusia, wujudnya manusia, terus makhluk yang lainnya tumbuh-tumbuhan, ya, termasuk binatang, ya. Nah, termasuk di dalamnya juga ada unsur-unsur air. Ini kan hidup juga ya, ya. Air itu kan hidup juga, makhluk juga ya, makhluk hidup juga, api juga, unsur tanahnya juga, unsur anginnya juga, ya kan? Unsur api sudah ya tadi ya. Termasuk unsur-unsur batin yang berada di unsur-unsur lahir ini, ya kan? Yang ada di unsur-unsur lahir umpamanya unsur air ya, unsur malaikatnya, unsur iblisnya, unsur silumannya, unsur leluhur atau karuhunnya, unsur jin nih, unsur-unsur batinnya ya, unsur-unsur batinnya. Nah, ini semua makhluk lahir maupun batin ini semuanya berguru kepada guru bumi ini gitu loh ya.
sebagai guru bumi ya. GB 5 Sah Bandar Karimadi. Sah Bandar itu lautan, Kari itu pegunungan, Madi itu daratan ya. 3 tempat kehidupan ya. Laut, gunung, daratan ya. Di mana lagi manusia hidup atau makhluk hidup ini hidup ya, tinggal ya. Kalau bukan di 3 tempat ini gitu ya. Kalau nggak di lautan, di pegunungan, di daratan ya kan. Ya, kalaupun umpamanya ada di langit ya kan, toh tetap nanti pasti ada tempat yang sebagai singgasananya itu kan juga berada di daratan ataupun di pegunungan ya. Dan pegunungan di sini juga mewakili ketinggian diantaranya ya langit juga gitu, Sah Bandar Karimadi gitu loh ya. Jadi GB 5 Sah Bandar Karimadi inilah yang saya sebut sebagai guru hidup dan kehidupan yang sebenarnya, yang sejati ya. Hidup dan kehidupan yang sejati, bukan hidup yang ya sekedar hidup ya. Ya sekedar hidup tidak memiliki nilai ya. Tidak memiliki nilai di mata alam ya, di mata alam maupun di mata pemiliknya atau di mata Tuhan gitu loh ya. Makanya kalau tidak memiliki nilai akhirnya kan juga badan ini juga hancur ya, hancur lebur, mengalami berbagai kerusakan, kepunahan ya kan, kehancuran karena nilai-nilai bagi alam ini bisa dikatakan minus ya gitu loh ya. Baik Kang Raga, ini sangat luar biasa sekali dan sangat beruntung bagi kita yang telah istilahnya mempunyai sosok seorang guru kehidupan yang di situ itulah tujuan hidup yang dicari manusia sebenarnya seperti itu kan Raga ya. Nah Kang Raga, yang saya tanyakan sekali lagi, untuk berguru dengan beliau tentunya kan melalui lapisan-lapisan juga yang nggak bisa langsung, kadang kan nggak mudah ya Kang Raga untuk langsung ke beliau. Nah ini adakah cara Kang Raga caranya tetap mendapatkan ilmu, mendapatkan restu ya sama seperti Kang Raga sebutkan, mendapatkan restu dari guru kehidupan itu. Tapi kalau sulit menembus ke guru besar GB 5 Sah Bandar Karimadi, apakah ada perwakilan yang ditunjukkan oleh beliau dan bagaimana caranya Kang Raga? Maka diterangkan. Ya. Jadi untuk saat ini ya, untuk langsung berguru kepada beliau ini kan sangat sulit sekali. Iya, betul. Apalagi dengan pernyataan beliau yang di situ intinya beliau itu sudah go publish, go internasional ya kan, go internasional dan di sini sudah memberikan mandat lah istilahnya kepada para wakilnya atau yang disebut kepada para ratunya ya, para ratu atau utusan ya, para utusan dari guru gitu ya. Utusan guru kalau secara agamanya utusan guru ini disebut dengan ilahi robbi ya. Ilahi robbi ini adalah utusan guru. Robbi ini guru, saya sudah berulang kali ya menyampaikannya. Robbi itu guru ya. Robbi itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu guru. Ilahi itu utusan ya. Utusan. Jadi ilahi robbi itu adalah utusan guru ya. Utusan guru. Di mana beliau sebagai guru besar Sah Bandar Karimadi ini memiliki banyak sekali utusan yang tersebar di berbagai pelosok penjuru tanah air gitu kan. Jadi hampir ada di setiap kota, kabupaten ya, luar negeri ya, juga, ya. Di luar negeri juga di mancanegara ada beberapa ya, sudah ada gitu loh ya. Jadi bisa melalui para utusannya ataupun para wakilnya, atau untuk nanti lebih jelasnya ya nanti bisa menghubungin kami lah, menghubungin saya kan. Jadi pentingnya ini di sini memiliki guru, karena tanpa adanya guru ya, itu sekali lagi nggak bisa tembus kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini berada di lapisan yang terdalam
ya. Di mana lapisan sebelumnya ini ada lapisan yang disebut dengan rasa ataupun perasaan. Ini yang seringkali sebagai manusia seringkali terjebak ya antara hati nurani dengan perasaan ya. Itu kan beda ya. Nah, sementara Rabbul Alamin ini berada di lapisan hati nurani yang terdalam, ya kan? Berada di mana ya? Berada di mana? Mana yang terdalam ya, hati yang terdalam. Nah, ada di perasaan. Kadang-kadang itu perasaan ini seringkali masyarakat itu menyamakan dengan hati nurani, padahal beda, ya? tidak sama gitu kan. Perasaan dianggapnya sebagai hati, padahal tidak sama gitu. Begitupun dengan akal, ya. Antara suara akal, suara perasaan dengan suara hati nurani ini berbeda. Hati nurani itu sendiri saya tegaskan memiliki lapisan-lapisan yang sangat banyak sekali lapisannya gitu loh ya. Lapisan yang terdalam itu Rabbul Alamin, berada di lapisan yang terdalam. Nah, untuk sampai bisa tembus kepada Rabbul Alamin ini sangat sulit sekali gitu loh, sangat sulit sekali. Jadi hanya kalau di zaman kenabian, kerasulan itu ya hanya setingkat rasul, setingkat nabi itu yang bisa sampai kepada Rabbul Alamin. Setingkat dewa, setingkat batara itu yang bisa berhubungan langsung dengan guru gitu loh, Rabbul Alamin tadi gitu kan. Nah, untuk bisa tembus ke situ ya itu tadi harus melalui para utusannya ya kan, karena ada di sini sebelum tembus ini ada para ratu, para utusan. Kalau di zaman kenabian itu disebut dengan nabi, rasul, para dewa, para sanghyang, ya kan, para batara, batari gitu loh. Itu tertutup oleh lapisan itu. Bagaimana mungkin akan bisa tembus kepada Rabbul Alamin tanpa melalui utusan-utusannya ini, gitu loh, ya. Itu seperti itu. Jadi pentingnya itu memiliki guru adalah bisa terkoneksi, memiliki benang istilahnya, penghubung ibaratnya ya, kabel penghubung, menghubungkan antara diri dengan Rabbul Alamin gitu ya kan, dengan Rabbul Alamin. Walaupun itu berada di dalam diri kita ya kan, tapi itu susah sekali ditembus sekali lagi. Punya kabel ya. Tidak ada kabel gitu. Tidak ada yang kabel. Makanya dengan memiliki guru ini menjadi memiliki kabel tadi, terhubung ya. Terhubung baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui para utusannya, para wakilnya menjadi terhubung. Itu seperti itu gitu ya. Nah, kalau sudah terhubung dengan Rabbul Alamin ini kan pasti hidup dan kehidupannya kan jauh berbeda gitu loh ya kan, tidak akan mengalami istilahnya pasang surut ya kan, mengalami jatuh bangun yang tadi Jeng Lara sebutkan tidak seperti itu ya. Akan terus mengalami peningkatan selama penghadapan kepada Rabbul Alamin ini baik dan benar gitu loh ya. Iya.